Banyak yang bilang kalau laki-laki selingkuh, yang selingkuh adalah badannya. Sedangkan kalau perempuan selingkuh, yang selingkuh adalah hatinya. Sudah 10 tahun aku bersama suamiku. Kami pernah melewati masa-masa long distance relationship dan long distance marriage. Kalau bisa mengulang waktu, aku ingin sekali kembali ke masa kecil, saat keluargaku jadi tempat paling aman, damai, harmonis, dan penuh tawa. Sayangnya, setelah beranjak remaja, aku harus menyaksikan kehancuran keluargaku. Aku kenal laki-laki ini dari Twitter. Awalnya sering DM-an, terus pindah ke WhatsApp. Dia bilang kalau nggak punya pacar dan cuman bilang baru putus dari mantannya. Selama itu, aku nggak pernah sekalipun bermain hati dengan laki-laki lain. 2 tahun lalu, saat akhirnya kami tinggal bersama, aku justru melakukan perselingkuhan. Aku jatuh cinta dan selingkuh sama laki-laki lain dengan sadar. Aku capek menghadapi suamiku yang kasar, keras kepala, dan sangat egois. Long story short, saat itu kami jalan berdua dan selama jalan ini dia diteleponin terus sama mantannya. Tapi nggak dia angkat. Dia mulai ngarang cerita kalau mantannya masih suka call nggak jelas dan mereka masih kontekan cuman untuk urusan bisnis. Ayahku selingkuh dari ibuku. Perselingkuhannya dimulai ketika ayah berniat membantu seorang janda 2 anak yang juga teman dekat ibuku. Kami baik dan selalu menolong mereka, tapi mereka justru berbuat jahat dan merebut kebahagiaan kami. Lama-lama, aku merasa di waktu tertentu, terutama weekend, kok ini anak sulit dihubungi. Sampai ada waktu di mana orang yang bilang mantan ini DM aku di Instagram dan nanya, sering chat sama si A ya? Laki-laki ini bikin cerita kalau si mantan terobsesi sama dia dan menyarankan aku untuk nggak bales chatnya. Cinta yang dulunya sangat besar, perlahan memudar dan akhirnya aku bermain hati dengan laki-laki lain. Banyak yang bilang kalau laki-laki selingkuh, yang selingkuh adalah badannya. Sedangkan kalau perempuan selingkuh, yang selingkuh adalah hatinya. Kejadian ini berjalan hingga 3 tahun. Ekonomi keluarga sangat merosot. Kakakku rela berjualan makanan ringan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Saat itu, ayahku masih belum tersadar. Hingga akhirnya, aku memberanikan diri memberikan hadiah dan sebuah surat pada ayah. Setiap hari, aku selalu memohon pada Allah agar suatu saat hati ayahku terketuk. Aku sangat trauma dengan kejadian ini. Aku sempat tidak mempercayai adanya kesetiaan. Sambil menangis, aku tuliskan isi hatiku dalam surat itu. Tapi karena udah muak sama kelakuannya, aku akhirnya balas DM si mantan. Nggak cuma chat kok, tapi jalan juga. Cuman kalau lu mau sama dia, lu ambil deh. Mulai dari situ, semua kebohongan laki-laki ini terbongkar. Aku dan si mantan ini mulai cocokin timeline. Jadi, waktu aku sulit menghubungi dia, laki-laki ini lagi sama perempuan yang disebut mantannya, yang ternyata masih sama pacarnya. Sepertinya kata orang itu benar. Aku enggak pernah bermain atau berhubungan fisik dengan selingkuhanku. Hubungan kami hanya sebatas bertukar pesan dan saling menelepon. Hampir 6 bulan aku berselingkuh. Aku tahu yang aku lakukan ini salah. Singkat cerita, akhirnya aku memutuskan untuk melupakan laki-laki itu. Aku memblokir nomornya dan enggak pernah menghubunginya lagi. Awalnya berat dan sedih berpisah dengan dia, tapi itu demi kebaikan keluargaku. Aku memberanikan diri memberikan surat itu pada ayah. Benar, ternyata hati ayah yang keras, sedikit demi sedikit melunak. Setelah membaca surat itu, ayah kembali memahami makna keluarga. Allah Maha Baik. Beberapa kejadian membuat ayah tersadar, terutama saat ayah jatuh sakit berulang kali. Mungkin ini cara Allah agar ayah kembali ke jalan yang benar.
Allah membuka kembali pintu hati ayah yang tertutup rapat. Ibuku, wanita paling hebat di dunia, masih bersedia mendampingi dan merawat ayah. Padahal ayah sudah menyakiti hatinya berulang kali. Keluarga kami kembali harmonis. Sekalipun kondisi ekonomi keluarga kami merosot, kami tetap sangat bersyukur. Uang bisa dicari, tapi kehangatan keluarga lebih berarti. Sampai saat ini, suamiku nggak tahu kalau aku pernah berselingkuh. Aku kira aku diselingkuhin, ternyata aku selingkuhannya. Allah kabulkan satu persatu doa dan harapanku. Keluargaku membaik, aku menemukan kembali definisi rumah. Untuk kamu yang sudah menuliskan pesan, wow, ceritanya sangat tidak bisa dibilang itu hal yang baik apa yang kamu lakukan dan kamu sendiri sudah sadar bahwa itu tidak baik. Kamu adalah sosok yang kuat, sosok yang tetap bertahan meskipun kamu sangat tahu bagaimana masalah keluarga kamu saat itu. Bahkan kamu berusaha untuk mengetuk hati ayah kamu untuk kembali ke keluarga kalian lagi. Kamu patut berterima kasih kepada diri kamu sendiri karena kamu sudah mampu untuk melewati masa itu, kamu sudah sadar dan kamu sudah kembali ke jalan yang benar. Tapi buat kamu yang memang meragukan arti kesetiaan, mungkin kamu bisa untuk mencoba bercerita kepada teman kamu bagaimana untuk mengobati trust issue yang sedang kamu alami saat ini. Mungkin keluarga kamu sudah kembali, tapi barangkali trust issue yang kamu sedang hadapi sekarang masih ada gitu. Dan apa yang sudah berlalu jangan pernah kamu lakukan lagi karena pastinya kamu tidak ingin disakiti, bukan? Jadi jangan menyakiti orang lain juga gitu kalau kamu sendiri nggak mau disakiti atau kamu sendiri nggak mau diselingkuhi. Thank you.